Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'aja alaina min barakatihi wa amaddana min asrarihi amin ya rabbal alamin. Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Fasal ini menanamkan korban. Korban yang dimaksud di sini adalah hewan yang disembelih pada waktu hari raya Idul Adha. Wal udhiyatu tawi korban iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake wa yujzi ulan yukubi fiha ing dalem udhiyah wa yujzi'u lan yukubi fiha ing dalem udhiyah opo al-jada'u poel itu apa? Giginya sudah tanggal. Minadhani saking wedhus domba. Wasaniyatu nang kitabnya wasaniyu lan koel minal ma'zi saking wedhus kacang. Wasaniyu lan koel minal ma'zi saking wedhus kacang. Terus wedhus sing cilik-cilik ngene kok. Wasani ulan kang poel minal ibili saking onta. Wasani ulan poel minal baqari saking sapi. Jadi kalau domba itu cukup umur setahun, masuk tahun yang kedua, itu al-jadang. Wasaniyu itu maksudnya umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Di situ saya berikan makna sama poel, tetapi mohon ditulis di dalam penjelasan. Poel itu artinya giginya sudah tanggal, sudah copot. Kalau al-jal'u itu poel yang saya maksud adalah umur 1 tahun masuk tahun yang kedua. Ini kambing domba yang besar itu sudah bisa dipakai korban. Tetapi kalau kambing kacang, kambing Jawa yang kecil-kecil itu bukan bukan etawa ya, yang kecil-kecil itu wasaniyu minal ma'zi. Poel yang saya maksud di situ umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Wasaniyu minal ibili demikian juga unta umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Demikian pula sapi juga 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Waktu jazi ulan nyukupi
Opal badanatu onto badanah. Badanah iku sing lemu. An sab'atin saking wong pitu. Wal baqaratu lan nyukupi apa sapi an sab'atin saking wong pitu. Wasyatu lan nyukupi apa wedhus an wahidin saking wong siji. Jadi kalau kambing berapa? 1 orang, sapi dan unta untuk 7 orang. Nah, kalau begini bagaimana ya? 8 orang bagaimana? Satu keluarga 8 orang. Bisa saja sapi 1 ditambah 1 kambing, jadi jumlahnya untuk 8 orang. Warbaun utawi hayawan papat. Warbaun utawi hayawan papat iku la tujzi'u ora nyukupi apa arbaun fit dohaya ing dalem kanggo korban. Ing dalem kanggo korban. Al-awra'u rupane hayawan kang picek sebelah. Picek utawa cacat matanya, tidak bisa melihat, meskipun mungkin masih terlihat bola matanya. Al-bayyinu kang jelas apa awaruha piceke al-awra. Wal arja'u lan kang pincang. Wal arja'u lan kang pincang. Al-bayyinu kang jelas apa arajuha pincangi al-arja. Wal maridatu lan hayawan kang lara. Apalagi kalau sakitnya itu membahayakan untuk dikonsumsi, malah jadi haram. Al-bayyinu kang jelas apa maraduha loroni al-maridah. Wal ajfa'u lan kang kuru. Lan hayawan kang kuru allati kang zahaba kang ilang apa mukhuha sungsumi al-ajfa, utawa mungkin dalam bahasa sekarang lemai minal huzali krono kuruni al-ajfa. Lah wedhus kewuru nemen disembelih karena dagingnya belas mau balung tok tinggo korban ya ora oleh. Soalnya sing dimanfaatno apa dagingnya, maka ya yang baik. Kesemuanya kalau kita amati, yang pertama kalau matanya bermasalah
tentu makannya kemudian bermasalah, yang berakibat apa? Mungkin kurus, yang pincang pun demikian. Artinya dalam korban itu yang seharusnya adalah hayawan yang baik, hayawan yang baik. Jangan sampai hayawan yang kita saja sudah tidak nerima mau dikorbankan di jalan Allah. Wa yujziu lan nyukupi opal khasiyu hayawan kang den kebiri. Hayawan yang dikebiri itu saya tidak tahu caranya, tetapi prinsipnya itu hewan dikebiri itu hewan yang kemudian pejantan yang tidak lagi bisa mengawini betina. Jadi ada caranya kalau kucing jantan itu biasanya kalau dikebiri itu dengan cara yang tidak manusiawi, ya, tidak hewani sekali. Testisnya dikareti dulu, kemudian diiris dan dibuang, sehingga dia tidak rame nguber cewek aja. Saya tidak tahu hewan-hewan yang lain caranya bagaimana, tetapi konsepnya seperti itu. Karenanya kemungkinan dia lebih gemuk, sedangkan yang dibutuhkan dalam korban adalah apa? Dagingnya. Wal maksurul qarni lan kang pecah sungune pecah juga boleh dipakai korban. Wala tujzi'u lan ora nyukupi apa al-maqtu'atul udhuni, apa al-maqtu'atul udhuni hayawan kang tugel kupingi, kang protol kupingi, wadzana bilan buntute, apa disok buntut dan dana buntute wis kaono kayak korban. Cukup nggih? Lah sekarang dilanjutkan, waktu menyembelihnya itu kapan? Wa waktu dzabhi utawi waktune nyembelih korban iku min wakti sholatil idi, awit sangking wektune sholat riyaya, ila ghurubi syamsi hingga surupe srengenge, min akhiri ayyamit tasyriqi sangking akhiri piro-piro dina tasyrik. Dina tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, 13. Tanggal 10 namanya hari apa? Hari Idul Fitri. Idul Fitrinya tanggal 10. Tanggal 9 hari Allah, tak nyantol belas hari Arafah. Pinter. Hari Arafah itu tahun 9 disunatkan untuk berpuasa. Kalau di pondok biasanya diwajibkan kabeh santri wajib poso, soalnya keutamaan hari Arafah itu yukafiru ma qablaha wa ma ba'daha
menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Maka luar biasa. Nah, hari berikutnya namanya hari Idul Adha. Idul Adha tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 namanya hari Tasyrik. Nah, anak-anak, berarti nyembelihnya itu tidak harus setelah hari raya persis dintek-entekno dagingnya sampai kangelan nyimpen, tidak. Bisa hari ke tanggal berapa, 11, bisa 12, bisa tanggal 13, tetapi sudah harus hati-hati jangan sampai tenggelam matahari. Wa yustahabbu lan tin sunnatake inda dzabhi ing dalem nalikane nyembelih apa khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. Atas niatu yaiku maca bismillah, wassalatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastiqbalul qiblati lan madhep kiblat, wa takbiru lan maca takbir, wa du'a'u lan donga bil qabuli kelawan keterimane kurban. Bil qabuli kelawan keterima. Jadi kalau kita urutkan bagaimana? Biasanya bismillahi Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus menghadap dihadapkan kiblat sudah dari tadi. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal ya Allah, an dari siapa? Kamu sebutkan namanya. Kalau kamu jadi yang nyembelih, jadi panitia korban, disebutkan namanya. Jadi kalau menghadapkan kiblat berarti posisinya bagaimana? Kepala di utara, kakinya di selatan. Kemudian kaki kiri menginjak badannya, kaki kiri menginjak kaki kanan, piye lemu mlaku terusan. Kaki kiri menginjak badan korban biar tidak bergerak-gerak. Terus bagaimana? Membaca tadi bismillahi Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seret Allahumma taqabbal an sopo. Kabeh wis tau korban kabeh? Dereng. Takon wong tuamu, kula sampun dikorbani napa dereng? Gak apa-apa kalau hari rayanya tidak libur, bisa korban di pondok. Ya, yang orang tahu korban di pondok. Korban perasaan dok. Wala yakulu lan ora kena mangan, wala yakulu lan ora kena mangan sapa mudhi wong kang korban,
syai'an ing suwiji-wiji minal udhiyati saking korban al mandhurati kang denadari. Kalau korbannya itu korban yang dinadarkan, nah wong tuaku waras teko penyakit iki, aku nadar korban wedhus telu, maka berarti korbannya ini dinadarkan. Oleh karena itu orang yang korban karena nadar tidak diperbolehkan sedikit pun makan dari daging korban. Paham nggih? Saniki nek mboten dinadarke pripun? Wa yaqulu lan kena mangan sapa mudhahi wong kang korban nang minal udhiyati sangking korban al mutatawwa'i kang den sunnatake apa biha udhiyah. Tapi kalau korbannya itu korban sunnah tidak dinadarkan, maka bukan hanya boleh, sebaiknya orang yang korban melihatnya, sebab diampuni dosanya selagi tetes darahnya masih ada, masih menetes darahnya, dan kemudian ikut sedikit memakan daging korban kalau kakek. Sebagai apa? Tabarukan, karena ngalap berkah sangka korban iku mang. Iki sing tidak pernah kalian tahu ya. Makanya kalau kamu korban yang disunatkan pula untuk memakan sedikit dari daging korban. Nah, didol pripun ya ora oleh wala yabi'u lan ora kena adol sapa mudhahi wong kang korban minal udhiyati saking korban. Lah kulite pripun ya? Sinati pertanyaan. Kulitnya pun diberikan kepada yang berhak menerima korban. Nah, kemudian kalau si penerima kulit tadi menjual, boleh-boleh saja. Paham ya? Aku korban, terus mbok sembelih rungokno aja kuyon dhewe. Aku korban, ora oleh saya menjual kulit korban, tidak boleh. Juga tidak boleh dibuat sebagai upah menyembelih, juga tidak boleh. Opahnya itu ya kulitnya ya gak oleh, berarti sama dengan menjual. Yang boleh bagaimana? Saya berikan juga sebagaimana daging tadi diberikan kepada yang berhak menerima, demikian juga kulitnya juga diberikan kepada yang menerima. Kalau kemudian dijual yang menerima, boleh-boleh saja, sebab sudah menjadi milik orang yang menerima. Paham semuanya? Oke. Diberikan masjid boleh, ngomong. Oh ya gak oleh. Masjid tidak berhak menerima korban, harus diberikan kepada orang-orang fakir. Nah, kemudian kalau orang fakirnya tadi memberikan kepada masjid, boleh. Paham ya? Tetapi tidak boleh saya sebagai orang yang korban memberikan langsung kepada masjid. Sopo sing dikai
wa yud'imu lan aweh mangan sapa mudhahi maksudnya orang yang berkorban al fuqara wong fakir wal masakina lan ing wong miskin fuqara dan masakin. Orang kaya boleh diberi, boleh, tapi lebih utamanya fuqara masakin yang mungkin sepanjang tahun tidak pernah memakan daging. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal aqiqatu tawi aqiqah iku mustahabatun dan sunnatake wa yautawi al aqiqah iku al-dhabihatu wa yautawi al aqiqah iku al-dhabihatu hayawan kang den sembelih anil mauludi saking anak kang den lahirake yauma sabi'ihi ing dalem dina kaping 7 maulud. Jadi semestinya akikah itu pada hari yang ke-7, hari yang ke-7. Yang ketiga nomor yauma sabihi ing dalem dina kaping 7 maulud di hari ke-7. Apa bupak pusat? Apa maksudnya bupak pusat? Udele copot. Udelmu ya wis copot. Anak sing orang copot. Alif asli anjen bodong. Udele ora tuntas oleh copot akhirnya bodong. Nah, kalau tidak hari ke-7 misalkan bagaimana kalau hari yang lain? Boleh, tetap disunatkan sebagaimana adatnya orang kita itu tidak hari yang ke-7 tetapi hari ke-berapa? Bukan, hari ke-8 dino. 8 dino 30 berapa? 6 hari ya? 8 dino. Nah, kalau tidak juga maka boleh untuk sampai besar. Awakmu setiap ikoi korong, nah orang akikoi dewi. Tetapi kesunatannya adalah hari yang ke-7. Wayul bakulan dan sembelih anil ulami saking bocah lanang apa syatani wedhus loro syarate wedhus sing sah kanggo kurban kowel tidak cacat. Jadi umurnya kalau kambing domba 1 tahun masuk tahun yang kedua, kalau kambing yang kecil-kecil di rumah kita 2 tahun masuk yang tahun yang ketiga. Wanil jariyati lan saking bocah
wadon lan saking bocah wadon apa satun wedhus siji. Nah sing lahir wedok cukup wedhus siji. Nanti anak-anak kalau kalian sudah di Aliyah ada ketentuan-ketentuannya. Besok kuliah naik, mau kuliah naik. Ada ketentuan-ketentuannya, misalkan disunatkan jangan sampai memecah tulangnya, disunatkan dan begitulah, dan banyak lagi kesunatan-kesunatannya. Nanti pada waktu Aliyah. Sementara ini cukup itu saja. Apa kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Wa yut'imu lan aweh mangan sapa wong al fuqara ing wong-wong fakir wal masakina lan wong-wong miskin. Baik, silakan ditanyakan kalau ada yang ditanyakan. Iya. Oke, ini pertanyaannya bagus. Kalau meninggal sebelum hari yang ke-7, tetapkah disunatkan untuk apa? Akikah? Linda, aja ngobrol diri. Kalau anaknya meninggal sebelum hari yang ke-7, apakah tetap disunahkan? Tetap disunahkan. Apalagi? Iya. Pertanyaan bagus juga. Anaknya laki-laki semestinya 2 kambing. Ini baru mampu 1 kambing, dicicil bagaimana? Boleh apa tidak? Satu-satu saiki 1, terus beberapa hari lagi 1 boleh. Boleh. Awamu ya karo wayane sunah, awamu ya karo. Boleh, ya. Dicicil boleh. Tapi tentu lebih baik apa bareng 2, ya. Namanya juga belum punya uang. Bagus pertanyaannya. Apalagi yang ditanyakan? Oke. Tidak. Kalau dalam kandungannya sudah meninggal, tidak disunatkan untuk menyembelih akikah. Soalnya dia tidak lahir dalam keadaan hidup. Anaknya kembar, waduh ini ribet ini. Nah anaknya kembar wedok telu no gak apa-apa, berarti wedhus telu. Nak kembar lanang 6, iya benar, 1 anak 2 kambing kalau laki-laki. Kembar 3 6. Ono sing kembar 3 kan? Santri ini ayah sinteti gurumu. Seluane apa orang di kelas? Eli, ya. Di Aji sini gini apa? Baik. Itu kembar 3. Jadi melahirkan 2 kali yang naik papa. Yang pertama 1, yang kedua kembar 3. Masya Allah, aku telur wis. Masya Allah. Tapi
siji nangis nyetrum sing kene nangis nyetrum sing kene, panas siji panas kabeh. Saiki ngajar kok. Oh? Mboten mungkin masih belum bisa meninggalkan anaknya yang enggak. Kalau dia lagi ngatur. Ada lagi? Oh, saya kira mau apa? Apa? Jadi Faris itu kalau Abikoh anak cowok itu kan kambing dua. Sapi bukan kambing, kok sapi. Oh, sapi. Kambing. Yo oleh. Tapi apa? Sentuh sunatnya bukan kambing, bukan sapi. Tapi kok sapi, sapi loro yo. Sapi loro, sapi sisir kali 15 juta. 25, loro 50. Mau sing kono piye? Mau sing kono apa mau? Wis no. Ada lagi? Tidak, kita lanjutkan. Wes, sapinya wes. Abang satu mulai olehmu cukup di bener no. Saya buka rambutmu. Mari kita akan peraturan dah. Oke, digundul aja, ya. Siang deloi, ano jalan tumbuh ni maliannya. Digundul, resik, oke malah, ya. Oke, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sabti wa Ramyi. Utawi iki iku kitab nerangake balapan waromyi lan manah lomba manah. memanah itu. Apa krungu apa mana? Oh, alah. Aisyah lomba mana? Oh. Alah. Errore kok aduh meneh. Wa tasihhu lansah obo al-musabaqatu balapan. Dadi artine musabaqah ku balapan utawa lomba. Lane kita kenal apa? Musabaqah tilawatil Quran. Ada lagi musabaqah qiraatil kitab. Wala MTK. Musabaqah qiraatil kutub. Wa tasihhu lansah awal musabaqatu musabaqah lomba alat jawabi ngatasi piro-piro tumpaan wal munadhalati lan panahan utawa gak usah dibaleni lan panahan. Nah panah-panahan kesane ana wong loro panah-panahan ora oleh. Bisihami kelawan panah. Syarate idza kana tatkalane ana
apa al masafatu jarak adoe iku maklumatan ginaweruan, jaraknya jelas. Wasifatul munadolati lan ono apa sifate panahan. Kalau mengenai ini, kalau mengenai ini, kalau sekarang sudah jelas ya, ada lingkaran yang jadi sasaran ya kan. Iku ma'lumatan kinaweruan. Anak-anak memanah, berlomba atau belajar memanah itu disunahkan. Karena di dalam memanah itu terdapat nilai-nilai yang bagus sekali olahraga. Yang pertama apa? Melatih kekuatan otot tangan dan otot dada. Sret. Oh, ini sunah ini. Yang kedua, siapa yang bisa? Melatih konsentrasi. Ya kan? Melatih konsentrasi. Nah, karenanya ulama-ulama dulu itu sangat memperhatikan belajar memanah. Sampai Imam Syafi'i itu terkenal kalau naik kuda itu tidak butuh kudanya sampai berhenti. Dia bisa memegang telinganya kuda, langsung lompat bisa naik. Itu Imam Syafi'i. Terus Imam Syafi'i itu terkenal asyra fi asyra. 10 panahan maka 10 mengenai sasaran. Imam Syafi'i. Karenanya itu yang sekarang kita tidak punya olahraga itu ya. Semestinya kalau lahannya luas, pondok pesantren ini lahannya luas, boleh kita ada lahan untuk latihan mana. Bukan berarti teroris ya, tapi itu menghidupkan sunnah Nabi karena melatih apa? Melatih fisik, melatih konsentrasi. Di antaranya juga yang disunatkan adalah belajar renang. Nah, jadi tidak sunat bahkan haram karena sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lain itu? Campur antara laki-laki dan perempuan di tempat kita. Terus apalagi pakaiannya juga tidak pakaian yang sopan. Makanya kalau misalkan kolam renangnya itu untuk cewek saja boleh kalau ada begitu. Loh, dulu kita sudah pernah ngadakan kan? Nyewa kolam mana itu? Apa jenis? Dulu pernah ya, asal pakaiannya sopan, cewek khusus cewek, laki ya rembukan sama pengurus ngaturnya bagaimana, matur sama ibu urunannya piro itu disewakan berapa? Apa? Besok apa besan ini kata? Odong-odong ini kata. Seru. Idza kanatil masafatu ma'lumatan wa sifatul munadhalati ma'lumatan. Wa yukhriju lan ngetokake al-iwadha ing hadiah
Sopo ahadul mutasabiqaini salah sijine wong kang balapan loro. Hatta innahu sahingga satuhune ahad ida sabaqa tatkala nendisi sapa ahad istaraddahu mongko narik kembali sapa ahad ing iwat. Wa in subiqa lan lamun den disi sapa ahad akhadahu mongko ngalap ing iwat sapa sahibuhu kancane ahad. Keliru oleh kumaca akhadahu mongko ngalap ing iwat. Akhadha apa akhadahu? Akhadahu mongko ngalap ing iwat sapa sahibuhu kancane ahad. Ngono titik ngono. Ka ono lahu. Lahu marang iwat. Nah, begini. Mungkin lahunya itu kelebihan mungkin ya, saya kurang tahu ya. Duh, kita bisa apa sih kalau lahune? Utawa akhodat tok gak ono hune. Ahul. Kitabmu piye? Piye? Akhodahu. Oh, ngene berarti. Akhadahu mongko ngalap ing iwat sapa sahibuhu kancane ahad lahu kedue sahibu. Ngene maksudnya. Kalau dua orang berlomba, maka orang itu salah satunya yang kemudian mengeluarkan hadiah. Nah, iki rungono tenan iki. Misalkan hadiah iki obat haba sauda. Ini milik saya. Kemudian lomba. Apabila saya menang, saya tarik kembali, ini berarti milik saya. Apabila saya kalah, maka ini menjadi milik lawan tadi itu. Paham ya? Nah, kalau dua-duanya ikut ngetokno uang untuk membeli ini, ngerti maksudnya? Hadiah urunan wong loro, maka tidak boleh karena jadi apa? Judi. Hukumnya jadi judi. Paham? Oleh karena itu kalau wonten lomba jalan kaki ini kepripun ya? Jalan santai terus hadiah sepeda. Hadiah sepeda diundi, ya. Diundi. Itu bukan judi apa tidak? Lihat dulu ikune apa jenis hadiah itu dari mana? Kalau hadiahnya dari hasil penjualan tiket, ya berarti judi. Tetapi kalau hadiahnya dari sponsor, tidak judi. Atau misalkan tiketnya itu bukan untuk membeli hadiah, tetapi untuk kepentingan yang lain. Konsumsi, panggung, dan seterusnya. Sedangkan hadiahnya dari sponsor.
Kita lanjutkan besok insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.